bahwa Pak Prabowo ini juga masih belum bisa move on begitu dari kontrolnya Pak Jokowi gitu. Apalagi nih kemarin ribut-ribut soal judi online, soal Tom Lembong gitu ya. Sampai juga ada yang bilang soal capim KPK nih. Ini juga lagi ramai kan. Apakah kemudian nih Pak Prabowo harus banyak berkonsultasi tentang hal-hal itu ke Pak Jokowi atau memang nggak perlu karena memang urusannya tidak sejauh itu gitu? Ya saya rasa ada yang perlu, ada yang tidak. Di mana yang prinsipil dalam konteks ketatanegaraan Pak Prabowo punya sikap. Ya. Tapi mana-mana yang harus dikompromikan silahkan. Kan ada sesuatu yang bisa dikompromikan, ada yang prinsipil. Dugaan saya gini, ini ya sebenarnya perbedaan antara Pak Prabowo dengan presiden yang lain. Saya meyakini gini, Pak Jokowi pasti menawarkan kepada Pak Prabowo, sudah mungkin saya yang datang, pasti itu. Oh oke. Saya meyakini Pak Prabowo ya sudah saya saja Pak. Ya saya meyakini itu karena Bapak orang yang berjasa, Bapak mentor saya, mungkin itu kan dalam banyak kesempatan seperti itu. Mas Gibran kan udah ada di sebelahnya Pak Prabowo, ngapain harus mondar-mandir ke Solo? Nah ini saya sampaikan Bang Ferdi di banyak media, mungkin di inilah.com juga kali ya, sebenarnya dicek-cek gitu ya, dicek kita. Begini, karena Mas Gibran ini tidak cukup cakap untuk bisa diajak berdiskusi soal kenegaraan. Oke, selamat datang di podcast Orang Dalam Inilah.com. Saya Ferdi Ilyas dan seperti biasa kita akan membahas sebuah fenomena-fenomena yang terjadi di tengah masyarakat dari perspektif banyak hal lah, dari politik, ekonomi, sosial, budaya ya. Nah, yang pasti hari ini kita akan membahas sebuah fenomena yang belakangan ini cukup menggelitik. Nah, dari peristiwa politik ada apa ya, kita menyebutnya ini mungkin sebagai gimmick-gimmick politik yang dilakukan oleh aktor-aktor politik tanah air begitu ya Kang Ujang, tapi kemudian banyak yang melihat bahwa momentum dan peristiwa-peristiwa politik seperti ini ada sesuatu di baliknya. Makanya di podcast Orang Dalam kali ini kita sudah kedatangan narasumber pengamat politik Ujang Komarudin. Kang Ujang, apa kabar? Alhamdulillah baik Bang Ferdi. Terima kasih Kang. Sudah lama nggak ketemu ya? Kangen juga nih. Kangen juga ya ngobrol-ngobrol nih ya. Pengen dapat perspektif dan sudut pandang dari Kang Ujang. Kayaknya banyak informasi-informasi dari orang dalam nih ya. Wah, dalam apa nih? Dalam sumur, dalam hutan, Ya, dalam pokoknya rumah, dalam apapun istana. informasi yang disampaikan orang dalam kita akan sampaikan secara belak-belakan di sini nanti ya. Baik, Bang Ferdi. Nah, ini Kang Ujang, saya yakin Kang Ujang juga melihat fenomena belakangan ya yang dimana beberapa tokoh-tokoh politik Indonesia, mulai dari presiden ya sampai juga beberapa calon kepala daerah yang ikut dalam kontestasi Pilkada 2024 ramai-ramai temui Jokowi ke Solo. Nah, ini banyak yang mengira masih sekuat itukah pengaruh seorang Jokowi walaupun sekarang statusnya sudah menjadi warga sipil begitu ya. Nah, kita ingin mendapatkan bacaannya dari Kang Ujang. Fenomena ini secara makro dulu kita lihat apa sebenarnya, bagaimana membacanya, apa yang terjadi? Pertama Bang Ferdi ya, ini fenomena di mana saya melihat begini. Pak Jokowi itu dulu mengendorse banyak orang. Oke. Nama, karena ketika pendaftaran pilkada itu presidennya masih Pak Jokowi. Jadi misalkan ada Bobi, Ya. katakanlah ada Pak Ahmad Lutfi dan banyak tokoh-tokoh yang di-endorse, yang didukung oleh Pak Jokowi. Karena sebagai seorang presiden tentu punya garansi ketika itu untuk mendorong nama siapapun ya untuk bisa menjadi calon kepala daerah. Nah, ketika saat ini gitu, bahkan nanti pencoblosan di 27 November, Pak Jokowi kan sudah punya tugas. Ya. Apakah tadi punya kekuatan? Apakah memang calon kepala daerah itu hanya ingin Silaturahmi. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, Bang, menghormati jasa dari Pak Jokowi. Karena bagaimanapun dulu misalkan Pak Ahmad Lutfi kan susah juga untuk bisa di-endorse oleh
Gerindra, Ya. Pak Prabowo, tapi dengan campur tangan Pak Jokowi akhirnya mulus. Mulus ya. Heeh. Yang kedua saya melihat Pak Jokowi ini walaupun sudah punya tugas, tapi jangan lupa punya Pak Prabowo, punya Mas Gibran. Pak Prabowo adalah katakanlah tokoh figur yang betul-betul dimenangkan ketika Pilpres. Oke. Oleh karena itu ya Pak Prabowo pun tahu persis punya punya balas budi juga dengan Pak Jokowi Oke. untuk bisa yang membantu satu sama lain begitu. Jadi saya meyakini bahwa ada keterkaitan tuh antara calon kepala daerah yang bertemu dengan Pak Jokowi juga bertemu dengan Pak Prabowo. Gitu. Jadi ini satu tali tiga istilahnya itu ya. Setali tiga uang. Ya, tiga uang. Oke. Jadi istilah orang awamnya begitulah. Saya melihat itu yang digunakan dan dimanfaatkan oleh kepala daerah menggunakan figur Jokowi sebagai jembatan untuk ke Pak Prabowo dan jembatan juga untuk kepada Mas Gibran. Karena bagaimanapun RI 1 dan RI 2 ini punya kekuatan untuk bisa tanda petik memenangkan siapapun yang ikut kontestasi. Oleh karena itu tidak aneh dan tidak heran banyak kepala daerah yang ingin di-endorse misalkan oleh presiden, yang ingin di-endorse oleh Pak Prabowo, termasuk di saat yang sama ingin di-endorse juga oleh Pak Jokowi. Jadi saya meyakini itu bahwa kebatinannya gini, ketika misalkan surveinya rendah, ketika surveinya stagnan, ketika surveinya disalib kepala daerah itu, ya maka sandaran utamanya adalah mereka-mereka yang punya kuasa, atau mereka yang punya akses kepada kekuasaan. Dan Pak Jokowi punya akses itu walaupun tidak sedang berkuasa, akses kepada Pak Prabowo, di saat yang sama juga akses kepada anaknya sebagai wakil presiden. Begitu. Walaupun kemudian ribut-ribut publik ini diksinya digunakan adalah bertamu gitu. Gestur seperti itu lumrah. Ya lumrah ya, karena begini, tapi kan bertamu pasti ada tujuan, ada maksudnya, pasti kan apa yang diutarakan, apa yang menjadi tujuan itu pasti terkait dengan ya, apalagi kalau salah satunya bukan pilkada, karena bagaimanapun ini pertarungannya tidak sederhana, yang dilawan adalah misalkan kekuatan dari Merah, dari PDIP, bahkan di Jawa Tengah kandang banteng, bahkan di Jakarta harga diri dari Kim Plus, koalisi besar, masa iya tersalib gitu misalkan oleh Pram dan Rano. Di Jawa Tengah juga sama. Oleh karena itu saya melihat tentu di daerah lain pun namanya sama ya, bahwa ada kekuatan usungan dukungan pemerintah itu yang dianggap mulai tadi kekuatannya memudar, lemah, sehingga itu perlu disolidkan kembali dengan cara silaturahmi begitu. Kan dalam tradisi masyarakat kita silaturahmi ini kan membawa rezeki, membawa berkah, menambah umur, dan kalau bisa ya menjadikan kemenangan kan begitu. Tapi gini Kang Ujang, kan kita melihat fenomena ini akhirnya membuat publik terbelah nih. Yang oposisi mengira bahwa ini adalah bentuk cawe-cawenya Pak Jokowi untuk urusan pilkada atau untuk urusan kenegaraan begitu ya. Tapi di sisi lain yang mendukung tentu ini menilai adalah sebuah bentuk sinergitas begitu ya, konsolidasi. Nah, ini gimana nih membacanya, di tengah-tengahnya akan seperti apa terlihat? Ya, Pak Jokowi seorang politisi, tidak mungkin berdiam diri. DNA politisi itu, mohon maaf ya, nggak mungkin juga kembali di Solo duduk berbaring. Kan buktinya menerima Pak Prabowo, menerima Ridwan Kamil, menerima Ahmad, semua banyak dari kepala yang juga yang datang. Artinya itu politisi yang DNA-nya DNA yang kira-kira kalau diam, kalau tidak bergerak ya mohon maaf bisa sakit kira-kira begitu. Iya, politisi bisa diam gitu ya. Iya, sama dengan aktivis ya kan. Aktivis itu kalau tidak bergerak, kalau tidak demonstrasi itu pasti sakit. Nggak enak badannya. Ya, dengan dosen juga sama. Kalau tidak berpikir, tidak menulis juga tidak enak badan itu. Kalau nggak ngajar gitu ya. Sama. Pak Jokowi juga DNA-nya politisi pasti melakukan katakan langkah-langkah pikiran gerakannya juga untuk tadi merespon ya kondisi politik yang ada. Ya kebetulan yang terdekat adalah pilkada. Oleh karena itu saya meyakini tadi apakah ini bentuk cawe-cawe gitu, apakah bentuk partisipasi gitu ya, apa bentuk yang lain. Saya melihat ya itu hak Pak Jokowi. Karena tadi Pak Jokowi tidak punya kekuasaan juga tapi masih punya kekuatan kalau diasosiasikan kepada Pak Prabowo maupun pada Mas Gibran kan gitu. Tetapi apapun itu saya melihat bahwa Pak Jokowi adalah tadi karena politisi tidak bisa tinggal diam. Ya kalau bahasa saya tanda petik ya. Kadang-kadang tadi kalau politisi itu kan
kalau tidak punya jabatan itu pasti pas power syndrome. Ya. Ya siapapun itu pasti Oke. akan terjadi ke semua tokoh. Apalagi ini momentumnya juga belum sebulan. Ya belum sebulan, pasti kalau tidak ada yang datang, tidak ada yang menghormati, itu kan menjadi sebuah penyakit. Dan di kita ini di Indonesia biasanya Bang, kalau orang sudah tidak punya magnet kekuasaan, tidak punya jabatan, cenderung ditinggalkan. Ya untung ya saya bersyukur gitu orang-orang yang pernah mungkin Pak Jokowi punya jasa ke mereka itu, misalkan kepada calon kepala daerah, ya mereka masih datang, masih silaturahmi. Sebagai bentuk tadi saling dukung, saling topang gitu. Pasti punya kepentingan untuk kepentingan masing-masing untuk saling menjaga lah kira-kira begitu. Kekuatan apa sih Kang Ujang yang ingin didapatkan dari seorang Pak Jokowi begitu sehingga kemudian masih berebut tuah begitu ya dari Pak Jokowi, apakah soal pemetaan tadi begitu ya, karena memang dari awal Pak Jokowi ini sudah terlibat dalam pilkada serentak ya, sudah mengurus itu sebelum beliau kemudian lengser begitu. Apa kemudian juga masih berpengaruh ke elektabilitas atau hanya untuk berdiskusi soal bagaimana mencari tahu persoalan-persoalan mana nih yang dimiliki oleh masing-masing daerah yang datang untuk berkonsultasi dengan Pak Jokowi gitu, atau bagaimana? Kalau untuk elektabilitas saya ragu ya. Walaupun memang dalam penelitian, dalam riset, dalam survei, salah satu lembaga survei mengatakan tokoh-tokoh itu berkontribusi untuk menaikkan elektabilitas. Tetapi ya kalau hanya ditemui, ya tidak berkampanye gitu, ya tidak turun, itu juga kan jadi pertanyaan, apakah bisa mengatur elektabilitas? Dugaan saya kalau tidak kampanye ya tidak. Pasti kalau untuk menaikkan elektabilitas ya Jokowinya turun kan. Ya, gitu. turun gunung, harus turun gunung, harus berkampanye, baru memastikan bahwa akan ada kenaikan elektabilitas. Saya meyakini begini, Pak Jokowi ini kan masih berpengaruh di kalangan masyarakat kelas bawah. Yang dulu banyak terima bansos, banyak dibantu lah, banyak ditolong selama 10 tahun terakhir. Makanya approval ratingnya itu masih tinggi di kalangan kelas bawah. Dan untuk kalangan kelas atas atau menengah ke atas itu banyak yang tidak suka karena mereka kaum terdidik ya. Karena dianggap kebijakan Pak Jokowi juga banyak yang tidak sesuai dengan harapan publik begitu. Nah, kalau saya lihat maka kedatangan mereka itu calon kepala daerah, saya melihat sebenarnya mengambil sisi-sisi masyarakat kelas bawah. Ya, jadi artinya kelas menengah ke bawah yang itu juga banyak pendukung Jokowi gitu loh. Dari Jawa Tengah masih banyak orang miskin lah. Masih banyak orang terbelakang yang itu juga masih banyak yang senang ke Jokowi. Walaupun tadi dalam perspektif orang-orang terdidik Pak Jokowi sudah ditinggalkan. Tapi dalam perspektif masyarakat kelas bawah ya masih ada lah karena banyak dibantu dulu. Di bansos-bansos yang luar biasa selama 10 tahun terakhir, apalagi kemarin menjelang pemilu gitu. Dan itu masyarakat merasakan jasa Jokowi yang besar terkait dengan bansos, padahal ya itu terkait dengan politik kan. Jadi saya meyakini ceruk itu yang akan diambil oleh kepala daerah itu untuk mendapatkan dukungan dari kalangan orang-orang kelas bawah. Tetapi tadi tidak hanya sekedar silaturahmi dong, harus turun, harus berkampanye untuk membuktikan bahwa pengaruh itu ada, untuk membuktikan efek elektoral itu terjadi gitu. Jadi saya meyakini kalau hanya sekedar silaturahmi ya tidak pergerakan elektoral itu tidak akan terlalu berpengaruh. Tetapi kalau silaturahmi disambut ya dengan action, langkah nyata untuk berkampanye di lapangan saat ini ya hingga beberapa hari ke depan, itu pasti dampaknya ada, terutama tadi kalangan kelas bawah. Oke. Jadi kalaupun kemudian hanya sekedar bertamu dalam durasi beberapa waktu itu saja, itu juga tidak ada potensi untuk mengangkat elektabilitas seseorang begitu ya, calon yang ikut kontestasi pilkada ini gitu ya Kang. Tapi gini, kita coba bahas satu-satu Kang. Kita coba lihat dari Pak Prabowo dulu deh. Ya, Pak Prabowo kurang dari sebulan ini udah 2 kali nih ke Solo ya. Udah 2 kali ke Solo, ketemu sama Pak Jokowi, makan nasi goreng kabarnya kemarin. Tapi kemudian publik bertanya soal etis atau tidak begitu Pak Prabowo yang datang ke Solo untuk bertamu begitu. Apakah kemudian benar seperti yang disampaikan oleh istana bahwa ini hanya pertemuan 2 orang bestie saja, sahabat lama yang janjinya dulu kan Pak Prabowo juga berjanji kalau Pak Jokowi udah purna tugas nanti akan sering main ke Solo gitu. Nah, apakah memang bisa dibaca seperti itu atau memang
ya ini manuver politik ya, kita tidak bisa pungkiri itu terjadi sampai hari ini begitu. Ya pasti soal politik pasti itu urusan politik karena dua tokoh politik bertemu pasti urusan politik. Tetapi memang Pak Prabowo agak cantik dalam bermanuver. Misalkan Ini menarik nih, ya, agak cantik ya. ya bagaimana manuvernya. Pak Prabowo ketika main ke Solo tidak menggunakan plat RI1. Oke. Iya, tidak menggunakan ibaratnya fasilitas ya negara. Artinya sebagai teman, sebagai bestie. Itu juga menjadi ya poin yang bagus dan Pak Prabowo tahu persis kalau seandainya menggunakan RI1 akan mendapatkan bulian, kritikan yang keras. Maka disitulah maksudnya bermanuver cantik tuh Menampik bahwa ini bukan urusan kenegaraan. ya urusan pribadi ya padahal isinya ya juga isi politik, isinya juga pasti membicarakan politik, pilkada dan lain-lain. Ya. Pasti itu terjadi gitu. Nggak mungkin misalkan yang dibicarakan adalah soal main pingpong gitu atau iya kan main bola kan enggak juga, pasti urusan politik. Oleh karena itu saya meyakini ya tidak salah memang ketika tidak menggunakan fasilitas negara itu. Walaupun memang publik mengkritik etis atau tidak. Tadi Pak Prabowo sudah menghitung dengan takaran tertentu, dengan ukuran bahwa kalau ketemu Pak Jokowi ya dengan menggunakan fasilitas negara, tentu ini dianggapnya sebagai sebuah kesalahan. Tetapi tadi bermain cantik bagaimana mungkin ya katakanlah penasehatnya atau orang yang dekatnya Pak Prabowo memberikan briefing sehingga tidak menggunakan fasilitas negara. Nah di situ sebenarnya keunggulan Pak Prabowo melihat celah-celah publik untuk mengkritisi itu menjadi ditutup, menjadi terminimalisasi gitu. Jadi saya melihat ya disitulah keunggulan Pak Prabowo melihat bahwa ketika ketemu Pak Jokowi ya jangan sampai serangan-serangan itu muncul, jangan sampai serangan-serangan itu terjadi. Kenapa? Karena kita tahu pertemuan itu kan juga katakanlah bersamaan atau tidak jauh dengan demo yang besar yang menuntut Pak Jokowi untuk diadili dan untuk menangkap pelaku pupuk apa kan. Nah ini kan juga menjadi sebuah, kalau menurut hemat saya ada pertarungan psikologis antara Pak Prabowo gitu sebagai presiden dengan ya Pak Jokowi yang bestinya itu gitu kan. Ya makanya saya melihatnya ini komunikasi yang bagus dari Pak Prabowo untuk membuktikan bahwa ketika ketemu Pak Jokowi di Solo tidak menggunakan plat RI1 itu. Itu yang membuat kita gitu agak sulit untuk mengkritik keras ya terkait dengan itu. Oleh karena itu ya tidak salah juga ketika publik mempertanyakan itu. Ketika publik mempersalahkan, namanya juga masyarakat. Ini demokrasi, boleh mengkritisi siapapun termasuk mengkritisi Pak Presidennya gitu. Dalam konteks itu saya meyakini bahwa yang dibicarakan politik tadi Pak Prabowo tahu persis langkahnya harus seperti apa sehingga ketika bertemu Prabowo ya tadi kritiknya tidak terlalu tajam bahwa tadi apakah etis atau tidak, apakah sebuah kesalahan atau tidak itu bisa terminimalisasi begitu, bisa tertutup begitu. Artinya ini juga menepis bahwa hubungan dan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini baik-baik saja begitu ya? Ya saya lihat sampai hari ini masih baik. Tapi kalau ke depan tidak baik saya tidak tahu gitu. Kan gini Bang, kita tahu misalkan hubungan antara Ibu Megawati dengan Pak SBY belum baik juga. Hubungan Megawati dengan dengan Pak Jokowi belum baik sendiri, juga. Ya kalau Pak Prabowo dengan Pak Jokowi memang baik, sangat baik. Ya mudah-mudahan baik terus. Makanya kita tidak tahu kan apakah baik terus apa tidak. Ya saya sih berdoa mudah-mudahan baik terus gitu. Karena gini, sulit juga untuk tidak mengatakan bahwa spekulasi yang muncul di masyarakat yaitu tadi bahwa Pak Prabowo ini juga masih belum bisa move on begitu dari kontrolnya Pak Jokowi gitu. Apalagi nih kemarin ribut-ribut soal judi online, soal Tom Lembong gitu ya, sampai juga ada yang bilang soal capim KPK nih, ini juga lagi ramai kan. Apakah kemudian nih Pak Prabowo harus banyak berkonsultasi tentang hal-hal itu ke Pak Jokowi atau memang nggak perlu karena memang urusannya tidak sejauh itu gitu? Ya saya rasa ada yang perlu, ada yang tidak. Di mana yang prinsipil dalam konteks ketatanegaraan Pak Prabowo punya sikap. Tapi mana-mana yang harus dikompromikan silahkan. Kan ada sesuatu yang bisa dikompromikan, ada yang prinsipil. Saya melihat yang prinsipil ya tidak boleh ada daya tawar, ada tarik menarik. Misalkan kalau judi online
menyeret misalkan ya kan Ya, diduga kepada diduga mantan kepada menteri mantan orang menteri. dekatnya Ya. Jokowi, ya kalau memang itu suatu kesalahan ya sikat saja. Katanya Pak Prabowo ingin memberantas korupsi. Ya. Ya itu harus penting juga, itu prinsipil. Tetapi sesuatu yang bisa dikompromikan masalah pilkada gitu loh, memenangkan siapa ya terserah lah itu masih bisa dikompromikan. Ya dalam konteks itu tentu tadi ada batasan-batasan yang harus dijaga juga. Ya. Jangan sampai juga ada kesan di mata publik bahwa misalkan Pak Prabowo di bawah kendali Pak Jokowi, kan nggak bagus, Ya, 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 nggak ya. baik. Oleh karena itu saya meyakini Pak Prabowo ini bertemu dengan Pak Jokowi adalah bagian tadi Pak Jokowi punya jasa besar, memenangkan beliau menjadi presiden setelah 4 kali ikut bertarung di Pilpres kan, Oke. 1 kali jadi calon wakil dan 3 kali bahkan ya sebagai calon presiden. Nah dalam konteks itu jasa itulah yang masih dipegang oleh Pak Prabowo, menghormati dan tidak melupakan jasa yang telah memberikan kemenangan itu. Karena dulu saya meyakini kalau seandainya Pak Jokowi itu berpindah haluan atau mendukung kandidat lain, kandidat lain yang menang. Karena presiden itu menjadi faktor penentu kemenangan karena memiliki semua sumber daya kekuatan untuk bisa memenangkan kandidat ketika itu. Nah kebetulan kan ya yang dimenangkan adalah Pak Prabowo. Nah disitulah kelihatannya Pak Prabowo tetap konsisten untuk merawat persahabatan itu, menjaga jasa besar Pak Jokowi yang telah memenangkan Pak Prabowo di Pilpres 2024 yang lalu. Ya. Saya sih meyakini itu salah satunya. Karena gini, warganet juga bilang nih Kang, kalau Mas Gibran kan udah ada di sebelahnya Pak Prabowo, ngapain harus mondar-mandir ke Solo? Nah ini saya sampaikan Bang Ferdi di banyak media, mungkin di inilah.com juga kali ya, sebenarnya dicek-cek gitu ya, dicek kita. Begini, karena Mas Gibran ini tidak cukup cakap untuk bisa diajak berdiskusi soal kenegaraan. Saya meyakini itu. Dan mungkin ada peristiwa-peristiwa yang mungkin bisa dijadikan parameter mungkin ya kalau saya sih sehingga kemudian melihat bahwa gak cakap gitu ya untuk mengurus. Mas Gibran kan kelebihannya kan belusukan jalan, tapi kan urusan intelektualitas, urusan berdebat, urusan misalkan sambutan di kalangan kampus, itu kan tidak pernah dilakukan juga. Ya kan diskusi-diskusi terbuka juga nggak pernah dilakukan juga. Nah ini yang membuat saya punya kesimpulan gitu ya. Ya kesimpulan saya ini tentu analisa bisa salah juga bisa tidak ya. Tapi saya meyakini itu bahwa yang bisa diajak bicara ya ayahnya, orang tuanya Pak Jokowi gitu. Saya meyakini itu gitu karena kalau ketatanegaraan yang begitu penting ya walaupun secara konstitusi adalah wakil presiden yang harus dibicara, tapi tadi saya meyakini salah satu kendalanya itu gitu. Jadi yang paling pantas ya Pak Jokowi. Tapi tadi publik mengatakannya wah mungkin Pak Jokowi masih cawe-cawe, masih punya pengaruh. Ya, kalau saya sih meyakini masih punya pengaruh karena tadi ya dua-duanya masih bulan madu lah Bang. Ya masih happy kan. Kita nggak tahu. Oleh karena itu ya mungkin Pak Prabowo ingin membuktikan bahwa yang bersangkutan atau beliau masih loyal kepada Pak Jokowi, tetapi masih pada batas-batas tertentu. Saya yakin itu. Karena banyak yang membanding-bandingkan Kang Ujang. Kalau dulu Pak SBY kan kalau ketemu Pak Jokowi ke istana tuh. Iya kan? Nah, sekarang kok Pak Presiden malah ke Solo gitu. Di saat Pak Jokowi udah jadi warga sipil nih. Betul. Gitu. Dugaan saya gini, ini sebenarnya perbedaan antara Pak Prabowo dengan presiden yang lain. Saya meyakini gini, Pak Jokowi pasti menawarkan kepada Pak Prabowo, sudah mungkin saya yang datang, pasti itu. Saya meyakini Pak Prabowo ya sudah saya saja Pak. Ya saya meyakini itu karena Bapak orang yang berjasa, Bapak mentor saya, mungkin itu kan dalam banyak kesempatan seperti itu. Spekulasi omongannya begitu ya. Akhirnya tadi skemanya adalah skenarionya tidak menggunakan fasilitas negara itu, dia menggunakan plat RI 1 itu. Jadi saya meyakini itu karena dulu pernah gini Bang. Saya pernah jadi staf khusus ketua DPR. Ketika itu ada tamu penting, saya tidak sebutkan ya. Untuk berkunjung gitu ya, bertemu gitu. Ya akhirnya ketua DPR yang saya dampingi itu ya nggak usah di kantor saya yang menghadap gitu. Ya kadang-kadang ada juga hal-hal yang seperti itu gitu. Kalau kita punya pengalaman di lingkaran kekuasaan, ada yang memang yang menghadapnya itu orang lain, ada juga yang pejabatnya itu menghadap kepada yang bersangkutan. Kira-kira begitu sih gambarannya. Ya kalaupun kemudian dibacanya adalah apa yang terlihat
di semua publikasi media ya sah-sah saja ya kalau kemudian tafsirannya akan banyak begitu ya. Ya, tentu kita tidak bisa membendung Ya. kritik dari publik, ya suara masyarakat itu hak dan itu harus terus dijaga. Ketika masyarakat tentu tadi ya memberikan pandangan sendiri, tapi yang penting bertanggung jawab. Yang penting objektif, tidak subjektif. Ya inilah warna demokrasi kita. Semua warga negara dihormati untuk bisa mengontrol presidennya, untuk bisa menjaga demokrasi agar tetap menyala lah kalau anak-anak muda begitu Bang. Tapi ini publik juga mengatakan bahwa kunjungan Prabowo ini bakal jadi agenda rutin nih Kang. Bener nggak sih kalau dilihatnya orang dalamnya bilang begitu, ini bakal dijadwalkan terus nih, bakal sering berkunjung ke Solo nih gitu. Mungkin Bang, tapi Mungkin saya ya? meyakini begini. Atau hanya karena dalam momentum pilkada aja? Ya, Atau tadi- nanti ada momentum lain yang juga akan terjadi masih- pertemuan-pertemuan itu? Kalau saya by momentum mungkin, bukan oke. akan rutin. Rutin itu agak berat ke depan. Kenapa? Tanggung jawab Pak Prabowo banyak, Ya. pasti akan menyita waktu juga. Jadi saya meyakini tadi by momentum saja, momentum tertentu ya mungkin main. Tapi ketika sibuk juga sulit juga. Ya, Jadi saya meyakini. Jadi kalau sekarang kan masih masa-masa bulan madu tadi, masih awal-awal, tentu intensitas itu masih bisa dilakukan dalam konteks bertemu dengan Pak Jokowi. Tapi ke depan saya meyakini dengan dinamika politik yang berkembang kita tidak tahu ya apa yang terjadi. Ya seiring dengan berjalannya waktu juga tadi ya akan menurunkan intensitas pertemuan itu. Tapi sekali lagi ya silakan sajalah mau Ya. bertemu rutin mau tidak gitu. Itu kan urusan mereka berdua. Yang Ya, penting bagaimana negara ini bisa dijaga dengan baik. Ya, betul, Yang betul, penting ya ke depan Pak Jokowi juga jangan terlalu post power syndrome, jangan juga cawe-cawe. Bersahabat dengan Pak Prabowo silahkan. Tidak dilarang, tapi dalam konteks bernegara biarkan Pak Prabowo punya prinsip untuk bisa membangun Indonesia begitu. Ya, karena memang Pak Prabowo memang sudah orang yang sekarang memimpin negara ini ya, jadi memang punya aturan main sendiri ya yang akan dia jalankan. Ya begitu betul Bang, jangan sampai begini, jangan sampai publik itu lama kelamaan jengah gitu. Ya. Lama kelamaan kok ketemu Jokowi lagi, padahal maksudnya benar gitu, jangan itu kan juga harus dihalau, harus dijaga. Iya, betul, Walaupun tujuannya baik Pak Prabowo, maksudnya baik, tapi ketika dilakukan dengan sesering mungkin dan itu akan menjadi hal negatif di mata publik juga akan menjadi gitu. presiden buruk juga buat Pak Prabowo begitu ya. Iya, jadi harus dijaga juga. Saya meyakini tentu akan dihitung. Kalau politisi itu kan mengkalkulasi Bang Ya. segala langkah dan sikap, dan ke depan saya meyakini ya mungkin pertemuan akan terjadi tapi by momentum kalau menurut saya Bang. Jadi tidak akan menjadi agenda rutin nih seperti yang orang-orang bilang nih ya. Publik mengatakan bahwa jangan-jangan ini bakal rutin nih setiap bulan ada agenda ke Solo. Dan jangan lupa tidak ada kewajiban kan Pak Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi kan. Karena tadi berteman, bersahabat, saling curhat, saling punya kepentingan yang sama, ya bertemu begitu. Ya. Ibarat berteman biasa begitu ya, janjian mau ketemuan lagi kangen-kangenan ya seperti itu mungkin Ya ya. apalagi tadi Pak Jokowi orang yang berjasa kepada kemenangan Pak Prabowo. Sama lah Bang, kalau Abang Ferdi ini punya jasa ke saya juga akan hormat gitu. Dan akan pasang badan juga dalam hidup saya, kan kira-kira begitu. Hal yang normal yang dilakukan oleh Pak Prabowo begitu. Ya oke, walaupun tafsirannya macam-macam, Ya. tapi itu satu hal gestur yang biasa saja sebenarnya. Ya saya sih melihat ada positif negatifnya, ada plus minusnya. Ya tinggal bagaimana dihitung oleh Pak Prabowo langkah itu. Jangan sampai tadi langkah keseringan, ketemu terus itu menjadi sesuatu yang negatif juga. Jangan sampai begitu. Ya. Oke, kita udah duduk nih satu perkara bahwa kemudian pertemuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini walaupun baru 2 kali ya dalam kurun waktu kurang dari sebulan sudah ditafsirkan macam-macam nih oleh publik begitu, bahwa ini adalah manuver politik, cawe-cawe, atau juga mengatakan bahwa ini pertemuan dua teman biasa begitu ya. Sekarang kita ke ini Kang, soal yang tadi di awal kita bahas, pertemuan calon-calon kepala daerah yang akan berkontestasi. Kita sebut saja ada beberapa nih ya. Kemarin kalau saya tidak salah dari Sumsel ya. Iya. Dari Sumbar juga ada. Ya, Herman dari Deru, ya. NTT juga. Kalimantan Barat ada. Dari beberapa daerah di Jawa Tengah sendiri pun juga udah makin intens nih. Nah, apakah kemudian ini juga seperti yang Kang Ujang katakan bahwa murni hanya ingin memetakan saja persoalan-persoalan di tiap daerah, sehingga kan Pak Jokowi ini presiden ya, mantan presiden
yang tahu persoalan negara ini, mau dari infrastruktur, mau dari pembangunan, dari apapun lah itu masalahnya. Makanya perlu konsultasi, perlu didatangi nih gitu. Apakah akan membacanya begitu atau memang ada hal-hal lain di balik itu? Ya, mungkin poinnya itu satu. Yang kedua, saya melihat ini kan soal kemenangan dan pemenangan, Pak. Yang datang ini kan tidak dengan cek kosong. Artinya harapannya ditolong oleh Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi nolongnya gimana? Ya tentu minta tolong ke Pak Prabowo kan itu. Ya itu saja sebenarnya lingkarannya kan seperti itu. Ya? Seperti itu. Atau kalau tidak dengan Pak Prabowo kan dengan Mas Gibran sebagai wakil presiden. Saya rasa dengan Mas Gibran agak sulit, agak nggak kuat. Karena kalau RI 1 dengan RI 2 itu berhadapan-hadapan atau dalam satu forum apapun, ya RI 1 yang menang. Ya, betul. Maka saya meyakini tadi karena Pak Jokowi ini bestian dengan Pak Prabowo, nah katakanlah dikapitalisasi oleh calon kepala daerah itu, dimanfaatkan silaturahmi ya untuk bagaimana caranya bisa menang, bisa unggul dengan cara di-endorse oleh Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Ya. Saya yakin itu sih. Ya, Jadi ya. kalau kita bicara langkah yang dilakukan oleh calon kepala daerah itu, saya yakin ke sana. Ya. Kalau kita misalkan kalau mereka bersandar hanya kepada Pak Jokowi ya nggak bisa. Ya. Sandaran itu ada pada orang yang punya jabatan. Sandaran itu pada orang yang punya kekuasaan, orang yang memegang kendali penegakan hukum. Ya. Dan itu ada pada Prabowo. Dan itu tahu persis kepala daerah itu kan pengalaman, Bang. Ya. Mereka kan incumbent juga banyak. Mereka juga mohon maaf pemain-pemain politik yang sudah berpengalaman di daerah. Tentu kalau ingin menang kan A, B, C. Nah, kalau ingin menang nih jalurnya ini. Udah jelas. Jadi bertemu dengan Pak Jokowi itu tadi selain direkomendasi di awal ketika Pak Jokowi jadi presiden, mereka itu. Yang kedua ya untuk memastikan bahwa ketika maju tidak bertabrakan atau tidak berbenturan dengan Pak Prabowo. Kan itu kan mungkin juga ada yang berseberangan di bawah atau yang tidak sejalan dengan Pak Prabowo atau dengan Partai Gerindra kan bisa jadi. Nah itulah yang bisa jadi jembatan Pak Jokowi itu kepada Pak Prabowo, pada akses kekuasaan. Kira-kira RI 1 begitu, Bang. Kalau saya melihatnya begitu sih. Walaupun kemudian Pak Jokowi bilang, ya silakan datang aja, saya sih terima-terima aja, pintu ini selalu terbuka, pintu rumah ini selalu terbuka begitu ya. Saya dengar Pak Jokowi bilang begitu kan. Ya, saya rasa tadi karena tidak ada kesibukan, ya belum ada kesibukan, adanya kan terbuka. Dan tadi kalau kepala daerah bertemu dengan Prabowo ini sulit, karena sudah jadi presiden. Akan kapan waktunya kan? Maka jalan yang paling mudah, yang memungkinkan adalah melalui bridgingnya, jembatannya adalah Pak Jokowi begitu. Karena Pak Jokowi itu dulu ketika beliau jadi presiden, ketika pencalonan pilkada itu punya jalur khusus untuk didorong oleh Gerindra, orang-orang yang didorongnya gitu. Jadi ya free dan ya punya bebas, pokoknya yang direkom oleh Pak Jokowi itu didukung oleh Partai Gerindra dulu. Jadi ya kira-kira begitu arahnya. Kalkulasinya juga sudah ada ya. Ya kira-kira begitu Bang Ferdi. Tapi fenomena-fenomena model begitu lumrah terjadi di sebuah pemerintahan atau demokrasi atau bagaimana melihatnya? Ya kan begini Bang, pertarungan politik itu kan ada dua. Ada pertarungan elektoral, betul-betul elektoral murni atau pemilihan ya kampanye gitu ya. Kualitas kapasitas kandidat ataupun ya dorongan partai politik gitu ya. Itu kan salah beberapa hal yang bertarung dengan cara murni gitu ya, dengan cara pertarungan elektoral yang memang itu dianjurkan oleh kita bersama agar tidak ada kecurangan. Tapi kan ada faktor yang kedua. Ada di pemilu itu, di pilkada termasuk ya, ada faktor non elektoral. Non elektoral itu apa? Ya kekuasaan, penegak hukum. Nah ini kan selalu berkelindan dalam politik. Dan ini tidak bisa dinafikan. Dan mereka-mereka menjadi petinggi negeri ini dimanapun, termasuk di pilkada kan banyak juga yang dimenangkan oleh partai-partai non elektoral itu. Dan faktor elektoral besar pengaruhnya terhadap kemenangan kandidat itu. Oleh karena itu tadi mereka menangkap peluang itu ada loh. Kalau misalkan didukung oleh kekuasaan, didukung oleh orang yang punya pengaruh, ya jalan untuk kemenangan itu terbuka. Kan itu sebenarnya yang dibaca oleh calon kepala daerah untuk bisa melihat fenomena pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo atau kedekatan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Setelah 27 November ini akan seperti apa tensinya? 27 apa 20? 27. Ya tentu kita harus lihat ya Bang. Nah kalau saya sih melihat tergantung isu-isu yang berkembang juga nanti. Misalkan apakah nanti ada
isu lagi pupuk apa, ataukah isu ada menteri yang ditangkap, ya kan? Apakah isu nanti Pak Jokowi masuk Golkar atau enggak? Kan ini kan kita lihat tuh masih panjang nih. Jadi analisa politik. Teasernya udah mulai muncul dari sekarang ya. Jadi kalau kita lihat pasca 27 November nanti, ya masih berkembang tergantung dinamika yang mengiringi. Kalau politik kan begitu. Begitu cepat Bang, ini pergeserannya harus momentumnya ya harus dilihat dan dijawab ya ketika mendekati tanggal 27 begitu atau pasca 27 November nanti begitu. Jadi kalau saya memprediksi hari ini terlalu spekulatif begitu. Ya. Walaupun kemudian hanya spekulasi saja yang bisa kita sampaikan begitu ya. Karena ya yang terjadi ya mereka berdua yang tahu nih, tokoh-tokoh ini yang bertemu yang tahu sebenarnya apa yang sedang mereka bicarakan begitu ya. Oleh karena itu gini Bang, sejarah akan mencatat apakah memang Prabowo dan Pak Jokowi itu akan terus bestian atau akan berpisah di tengah jalan. Kita tidak tahu. Politik selalu membuka ruang untuk persahabatan dan juga membuka kemungkinan untuk permusuhan. Tapi kita tidak tahu. Yang mudah-mudahan kalau saya sih ya berdoa ya. Makanya orang bilang politik itu kejam ya Kang. Sebenarnya bukan politiknya yang kejam orangnya. Orangnya. Orang menganggap politik itu buruk bukan politiknya, orangnya. Iya. Politik itu adalah seni bagaimana membuat kebijakan agar punya kepentingan untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Jadi kalau mau jadi negarawan juga salah satunya menjadi politisi yang berjiwa negarawan kan begitu. Nah oleh karena itu di situ sebenarnya ruang saya menjelaskan gitu bahwa politik itu dipandang negatif karena bukan politiknya, orangnya. Karena oknumnya, karena aktornya yang tidak memberikan keteladanan yang baik, karena mereka menghadirkan politik bad boy ya, politik suka-suka, politik yang tanpa moral, politik yang menjijikan sehingga masyarakat melihat bahwa politik itu kotor. Padahal bukan politik yang kotor, bahwa orang-orang lah yang kotor, aktor-aktornya ya begitu yang kotor yang membuat itu. Politik itu menjadi kotor. Ya betul. Peran orang-orang di dalamnya. Ya, saya selalu mengajar Bang. 17 tahun saya jadi dosen gitu untuk memahami terkait dengan fenomena dari masyarakat yang apatis, masyarakat yang saya ke banyak forum Bang, ngapain berpolitik, orang-orangnya jahat, kotor, korup itu udah tertanam dan faktanya iya. Oleh karena itu tadi kalau kita berpolitik ya butuh keteladanan. Dulu kita punya Bung Karno, Bung Hatta, Agus Salim gitu ya, Tan Malaka, Hamka dan macam-macam tokoh bangsa yang lain gitu yang tidak saya sebutkan satu persatu. Mereka tuh punya keteladanan masing-masing. Punya karakteristik yang bisa kita teladani sampai hari ini. Dengan pikirannya, dengan tindakannya, dengan gayanya, dengan karya-karyanya gitu. Hari ini kan kita melihat pemimpin kita, mohon maaf, mana yang bisa diteladani, nggak ada Bang. Kalau kita bedah menteri-menteri juga banyak yang bermasalah. Iya kan kalau kita mau bedah gitu, tapi saya tidak mau bedah itu, mungkin lain kali. Biar Pak Prabowo yang akan bedah artinya nanti. Saya melihat dalam konteks tadi menjaga afirmasi positif kalau bahasa saya. Bagaimana tadi memberikan keteladanan dari para pemimpin itu agar anak-anak muda itu ketika berpolitik betul-betul punya rasa optimisme ingin membangun bangsa. Ini kan mereka terhalang karena kelakuan-kelakuan politisi yang mohon maaf tanda petik yang korup begitu. Oke, terakhir Kang Ujang, apa yang ingin disampaikan dari melihat fenomena dinamika politik hari ini? Ya, saya melihat ini masih stabil Bang, masih bagus tensinya gitu. Dan kalau karakteristik kepemimpinan tentara itu ya yang sudah jadi sipil Pak Prabowo itu menjaga stabilitas. Menjaga stabilitas makanya banyak dirangkul gitu. Tetapi saya melihat ya ini tidak cukup. Karena merangkul juga ada plus minusnya gitu. Oleh karena itu saya meyakini bagaimana Pak Prabowo konsisten menjaga stabilitas ini, tapi di saat yang sama bagaimana mampu merealisasikan janji-janji kampanye itu. Jangan sampai nanti misalkan rakyat yang harapannya tinggi kepada Pak Prabowo gitu ya, tahu-tahu muncul rasa pesimis. Muncul rasa ketakutan misalkan, muncul rasa kecurigaan, itu kan tidak bagus. Oleh karena itu ya saya tentu memberikan Bang ya, himbauan ya, memberikan pernyataan ya kalau Pak Prabowo ingin tetap mendapatkan dukungan publik, ya harus menjaga konsistensi dalam konteks merealisasikan janji-janji itu. Apa yang dikatakan ya harus dijalankan. Jangan sampai seperti presiden sebelumnya kan apa yang dikatakan berbeda dengan apa yang yang dilakukan. Oleh karena itu saya meyakini kalau ini dijaga oleh Pak Prabowo, maka tadi kondisi politik ini akan baik. Sudah ada hal-hal yang positif Bang. Misalkan Pak Prabowo membuat PP nomor 47 2024 yang membersihkan atau melunasi hutang-hutang dari petani, nelayan dan UMKM lain sebagainya, kan sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik. Nah ini tentu
ya apa ya, kita punya kepentingan masyarakat sejahtera. Tapi tadi jangan sampai Pak Prabowo hanya membangun pencitraan. Tapi saya yakin tidak ya, karena tadi komitmen kebangsaan yang tertanam sudah lama, mungkin rakyat menderita, susah, sudah selayaknya, sudah wajarnya masyarakat mendapatkan insentif dari kepemimpinan Pak Prabowo gitu. Saya ke depan Bang, satu lagi mungkin ya, kita jaga bangsa ini. Ya pokoknya kita kawal perjalanan pemerintahan Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo tidak menjalankan katakan janji-janjinya, ya mari kita kawal, kita kritisi bersama. Kalau memang bagus ya kita apresiasi. Hanya itu saja sih kita bernegara ini. Ya, apalagi jangan sampai kemudian itu dirusak oleh gimmick-gimmick yang memunculkan spekulatif begitu ya. Yang kemudian itu tadi menggiring opini publik sehingga muncul ketidakpercayaan atau keraguan begitu ya Kang ya. Ya, kalau saya Bang pakemnya pakem akademis ya, pakem dosen. Ya tentu sebagai manusia biasa banyak kesalahan. Tapi paling tidak kita harus menjelaskan secara objektif gitu, bahwa yang terjadi ya seperti itu. Agar betul-betul publik itu percaya kepada elit, kepada akademisi yang memang bersama-sama rakyat membangun bangsa dengan cara mengawasi, mengontrol jalannya pemerintahan begitu Bang. Oke, baik. Kang Ujang, terima kasih perspektifnya. Ini kemudian bisa mendudukan persoalan lah, soal tudingan-tudingan yang semakin liar mengatakan bahwa ada sesuatu manuver politik atau apapun lah itu yang kemudian disalahartikan begitu ya antara pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, termasuk juga calon-calon kepala daerah yang juga sekarang lagi ramai-ramainya silaturahmi ke Solo ketemu Pak Jokowi, dan nggak menutup kemungkinan ini bakal nambah nih ya jelang 27. Siap Bang Ferdi. Oke, baik, terima kasih Kang Ujang sudah berbagi dengan podcast orangdalaminillah.com, dan terima kasih sudah menyimak podcast orangdalaminillah.com. Saya Ferdi Ilyas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.